Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Perisai ilahi digunakan untuk memblokir, memukul mundur dua iblis berserk. Long Hao Shen benar-benar luar biasa dari menyerang, hanya menggunakan perisai ilahi dan pedang ilahi untuk pertahanan, sementara itu mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan musuh yang masuk. Dari pertempuran sebelumnya, konsumsi energi teman-temannya sangat besar, dan mereka sekarang membutuhkan waktu untuk memulihkan energi spiritual mereka dan mengistirahatkan tubuh mereka, jika tidak, bagaimana mereka akan melemah setelahnya. Dengan demikian, dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk berusaha mengulur lebih banyak waktu bagi teman-temannya dengan kekuatannya sendiri. Dari belakang, dapat dilihat dengan jelas bahwa kaki Long Hao Shen bergerak dalam ritme tertentu, dengan kecepatan, efisiensi, dan yang lebih penting, keseimbangan. Dia seperti dinding pantang menyerah yang membentang di atas jarak 10 meter. Dia akan langsung muncul dimanapun musuh mencoba menyerang, dan menghentikannya sebelum bisa mengganggu. Kilau emas instruksi ilahi tanpa henti menutupi tubuhnya dan hanya ketika pancaran emas ini akan mencapai puncaknya, dia kadang-kadang akan meluncurkan duri cahaya, menuai nyawa iblis sambil dengan cepat mundur. Padahal pengumpulan rohaninya menyelimuti kelompok mereka tanpa henti, dapat dikatakan bahwa pada saat ini, tampilan Long Hao Shen termasuk dalam pencapaian akhir ksatria penjaga di pangkat ksatria bumi. Dan ini setelah satu saat yang lalu, dia membuktikan di atap kereta bahwa dia juga seorang ksatria pembalasan yang tangguh. Dalam sebuah tim, pengaruh satu orang dengan tingkat kultivasi itu sendiri tidak begitu penting, tetapi seorang pemimpin yang hebat adalah inti dan jiwa yang sebenarnya dari sebuah tim. Long Hao Shen sekarang menggunakan tindakan untuk menunjukkan kepada teman-temannya apa yang harus mereka lakukan. 12 lainnya juga merupakan tokoh yang sangat baik dari aliansi kuil, tetapi pada saat ini, di mata mereka, Long Hao Shen tampaknya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Bahkan Keyer tidak terkecuali untuk itu. Mungkin, dengan menggunakan tungku spiritual samsara, kekuatan bertarung Keyer akan mampu melampaui Long Hao Shen seperti sebelumnya, tetapi baik itu dalam hal keterampilan observasi atau bakat sebagai komandan, dia masih jauh lebih tidak dapat dibandingkan dengan Long Hao Shen. Pengamatan ini dilakukan sepenuhnya tanpa hubungan dengan perasaannya terhadapnya, tetapi didasarkan murni pada penilaian objektif. Keyer tiba-tiba menyadari bahwa bahkan jika Long Hao Shen dan dirinya sendiri tidak berada dalam hubungan sedekat itu, selama mereka berakhir di tim yang sama, dia masih akan menjadi kapten. Dari atap kereta, Leng Xiao juga mengamati Long Hao Shen. Kematian 12 Grand Iblis Burung memberinya cukup waktu untuk membuat persiapannya, dan iblis biasa yang masuk, meskipun jumlahnya mengerikan, bukanlah ancaman baginya. Siapa sih pemuda ini? Sejak kapan ada karakter seperti itu di karavan Kak Yue? Apakah dia benar-benar hanya pada langkah kelima? Dan apa binatang ajaib berkepala 3 itu pada akhirnya? Mengapa dia menyebabkan saya berdebar-debar seperti itu? Tampaknya dominasi ini secara langsung berasal dari aura bangsawan iblis, tapi, tidak, itu tidak mungkin, garis keturunanku sudah menjadi yang paling mulia yang ada. Bahkan garis keturunan seorang manusia yang paling kuat tidak mungkin melampaui milikku. Yue Ye masih diam-diam tetap duduk di atap. Matanya masih dengan penuh perhatian memperhatikan gulungan yang mengambang di depannya, seolah-olah dunia luar sama sekali tidak berhubungan dengannya. Warna ungu yang kaya muncul dengan panik, saat bulan ungu di langit menjadi sangat berbeda. Skala melantunkan mantra melambat, menjadi lebih berat. Udara membawa aroma yang agak lebih lembab, yang disebabkan oleh esensi sihir Yue Ye yang kental. Bulan ungu cerah bergeser kembali ke warna hitam, dan cakrawala juga menjadi lebih gelap. Desisan panjang dan sedih bergema di langit, dan segera, sambaran petir emas tiba-tiba melesat entah dari mana, langsung menyerang Yue Ye. Leng Xiao terkejut. Sosoknya berkedip, dia memblokir serangan yang ditujukan untuk Yue Ye. Di tongkatnya, cahaya berwarna darah yang tak tertandingi mengambil bentuk perisai, mengusir sinar cahaya keemasan yang tiba-tiba. Dengan suara gemuruh yang keras, ular berwarna emas menyebar kemana-mana, dan perisai Leng Xiao hancur berkeping-keping.
Bahkan tubuhnya terkena sambaran petir emas itu dan kakinya menjadi lembut, hampir menyebabkan dia jatuh dari atap. Di udara, siluet emas menukik ke bawah seperti badai. Itu juga merupakan iblis burung, dan cukup menakutkan saat itu. Seluruh tubuhnya berwarna emas yang berkilauan, dan tombak di tangannya juga berbentuk sambaran petir emas. Tingginya sekitar 2 meter, dia memiliki sepasang sayap emas di punggungnya, dipenuhi dengan kilat emas yang menyilaukan. Dia menyelam cepat ke arah Leng Xiao. Iblis burung emas di antara seluruh klan iblis burung, paling banyak hanya akan ada 3 dari mereka, dan masing-masing dari mereka adalah pemimpin klan. Iblis burung emas ini tampaknya tidak memiliki kekuatan langkah ke-8, tetapi setidaknya berada di puncak langkah ke-7. Menyemburkan petir, tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan sombong. Hou, Leng Xiao tiba-tiba mendongak, mengeluarkan tangisan naga yang sedih. Kilatan merah yang mendominasi segera meletus dari tubuhnya. Cukup membingungkan, bahwa setelah iblis burung emas yang tangguh ini melihat lapisan merah itu, dia segera berhenti di udara dan menatapnya, bingung. Leng Xiao juga menjadi berbeda. Sosoknya yang berapi-api tumbuh lebih besar, dan segera, sisik hitam muncul dari kulitnya, segera menutupi seluruh tubuhnya. Dari sisik-sisik ini, aura yang tangguh dan sulit digambarkan dilepaskan. Aura itu tidak berasal dari kekuatan pribadinya sendiri, tetapi aura yang datang bersama dengan garis keturunannya. Perlahan iblis burung, agar kamu berani bertindak melawanku, kamu pasti lelah hidup. Leng Xiao berteriak dengan berani. Selain iblis burung emas, tidak ada iblis burung lain yang berani melancarkan serangan lebih lanjut padanya. Mata iblis burung emas berkedip, sebelum dia tiba-tiba mengeluarkan kata-kata manusia dengan suaranya yang tajam, manusia tercela yang berani mewariskan dirimu sebagai keturunan ras naga iblis, pergi saja ke neraka. Saat dia mengatakan ini, dia berakselerasi lebih jauh, menyerang langsung ke Leng Xiao. Leng Xiao tahu bahwa Yue Ye benar sekali, karena ketiga suku di Provinsi Nareix ini memiliki keberanian untuk bertindak dengan cara seperti itu, mereka tidak akan memiliki keraguan sampai akhir. Mereka jelas tidak berencana untuk menjaga satu saksi tetap hidup, terlepas dari status atau identitas mereka. Demonstrasi kekuasaannya sudah tidak berpengaruh sama sekali pada mereka. Kak Yue, kamu harus menyelesaikannya lebih cepat. Leng Xiao diam-diam memanggil. Dia mengarahkan semua kekuatannya ke kakinya dan menyerang ke depan untuk menghadapi iblis burung emas itu. Dapat dilihat dengan jelas bahwa, pada saat itu, seluruh tubuh Leng Xiao ditutupi dengan sisik hitam pekat, dan di pundaknya, lututnya, punggungnya serta lengannya, duri tajam dan runcing memanjang. Menemani sosoknya yang gagah adalah lapisan cahaya berwarna darah, menutupi seluruh tubuhnya. Dengan keberanian yang putus asa, dia menghadapi iblis burung emas yang kekuatannya menyebabkan tekanan yang jauh melebihi miliknya. Pada saat yang sama Leng Xiao menghadapi masalah itu, di bawah, Long Hao Shen juga menghadapi musuh yang kuat. Iblis berserk yang aneh, benar-benar ditutupi sisik merah, bergegas ke depannya, meluncurkan serangan panik. Iblis berserk ini memiliki tubuh yang mengesankan, bersama dengan ketinggian lebih dari 3 meter. Dia berdiri tegak seperti gunung. Lengannya yang tajam, panjangnya lebih dari 1,5 meter, menyapu dengan daya tembus yang menakutkan di Long Hao Shen. Dang, dang, dang. Setelah memblokir 3 pukulan berturut-turut, Long Hao Shen didorong mundur 3 langkah. Masing-masing langkah ini meninggalkan bekas yang dalam di tanah, dan kekuatan mengerikan iblis itu meninggalkan 3 penyok yang dalam di perisai ilahinya. Hanya dengan mengandalkan kekuatan obstruksi ilahi 3 kali berturut-turut, semakin menambahkan kemampuan dukungan peri elemen cahaya dan Han Yu, dia hampir tidak bisa menahan serangan ini. Lin Xin bereaksi cepat. Dia berhenti melepaskan cincin api yang melawan, dan malah melemparkan perisai elemen untuk memperkuat pertahanan Long Hao Shen. Perisai cahaya suci Luxi juga dipicu pada saat yang sama, menutupi Long Hao Shen selama serangan keempat iblis berserk berdarah merah. Yang paling mengesankan yang lain adalah ketika menghadapi musuh yang begitu kuat, Long Hao Shen benar-benar memicu tungku spiritual sucinya tanpa ragu sama sekali. Dengan cahaya putih, iblis berserk berdarah merah ini terhubung dengannya.
Iblis berserk berdarah merah di depan mata mereka sama dengan iblis burung emas yang tiba-tiba muncul di depan Leng Xiao, salah satu komandan sebenarnya dari pasukan penyerang. Agar serangannya menjadi sulit untuk dilawan dengan obstruksi ilahi Long Hao Shen, kekuatan iblis berserk ini jelas sudah berada di langkah ke-7. Secara kebetulan, musuh ini hanya berada pada tahap pertama dari langkah ke-7, dengan energi spiritual kira-kira di level 10.000. Alasan nama berdarah merah iblis berserk bukanlah warna darah mereka. Faktanya, di antara iblis, tidak ada yang memiliki darah berwarna merah murni. Tetapi ketika iblis berdarah merah berserk menyerang, seluruh tubuh mereka akan ditutupi dengan cahaya merah berdarah yang intens, dan sepasang kaki depan bermata tajam mereka akan berubah menjadi merah tua juga, yang menyebabkan nama ini. Kekuatan penetrasi serangannya sangat kuat, dan bahkan dengan efek tambahan dari perlindungan ilahi, perisai Long Hao Shen menerima kerusakan serius. Long Hao Shen merasa sangat kasihan pada perisainya sendiri, tetapi dia tidak punya pilihan lain selain memblokir dengan sepenuh hati. Selain dia, tidak ada anggota dari dua regu pemburu iblis yang memiliki kemampuan untuk menghentikan iblis dari langkah ke-7 ini. Tidak peduli apa, dia tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa mencoba memblokirnya dengan seluruh kekuatannya. Menghadapi musuh yang kuat ini, kekuatan Long Hao Shen muncul sepenuhnya. Sehubungan dengan kemampuannya, dia hanya menggabungkan perisai filter suci dengan penghalang ilahi. Namun, bagaimana tampilan kekuatannya bisa diringkas hanya dengan dua kemampuan itu? Saat langkah ilusinya menjadi lebih kencang, setiap langkah yang diambilnya meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah. Kecepatan dan kekuatan iblis berserk berdarah merah melampaui kecepatan dan kekuatannya sejauh ini, tetapi Long Hao Shen memblokirnya hanya dengan mengandalkan obstruksi ilahi, mengurangi kecepatan majunya yang gila dan menghalanginya untuk maju ke samping. Di bawah pengaruh tungku spiritual suci, iblis kuat dari langkah ke-7 ini tidak dapat melukai yang lain sebelum mengalahkan Long Hao Shen. Gerak kaki Long Hao Shen telah diteruskan kepadanya oleh Long Xingyu. Itu berarti bahwa meskipun dia pada saat itu menunjukkan lambang utilitas ksatria penjaga, dia masih lebih suka menggunakan gerak kaki ksatria pembalasan. Gerak kaki ini telah diciptakan sendiri oleh Long Xingyu, dan Long Hao Shen menambahkan sedikit variasi padanya setelah mengasah keterampilan ini selama beberapa tahun. Itu disebut 9 gerak kaki panjang. Yang disebut 9 gerak kaki panjang terdiri dari 9 jenis anak tangga, sesuai dengan berbagai jenis pertempuran. Misalnya, pada saat Long Hao Shen sedang menghadapi serangan bersama dari sejumlah besar musuh, ia menggunakan yang paling gesit yang cocok untuk pertempuran kerumunan. Dan sekarang dia menghadapi satu musuh yang kuat, dia menggunakan yang paling mantap dari 9 gerak kaki panjang, gerakan kaki panjang yang kokoh. Jangan pernah meremehkan perbedaan gerak kaki. Gerak kaki yang baik sangat penting selama pertempuran, itu tidak hanya memperkuat sikap sendiri, tetapi juga melemahkan serangan musuh, dan memungkinkan pengguna untuk mengontrol kecepatan pertempuran. Jika satu-satunya musuh yang menarik adalah iblis berserk berdarah merah ini, anggota lainnya pasukan pemburu iblis pasti sudah mengepungnya setelah Long Hao Shen memblokirnya. Dengan cara ini, mereka mungkin telah menang atas iblis berserk ini sendirian. Namun sayangnya, mereka sekarang menghadapi pasukan iblis yang sangat besar, dan meskipun Long Hao Shen menahan iblis berserk berdarah merah, dia juga terpaksa fokus padanya, sementara iblis berserk dan iblis burung biasa bergegas masuk tanpa henti. Dian Yan juga seorang prajurit perisai, dan perisai di tangannya jauh lebih besar dari perisai ilahi Long Hao Shen. Namun demikian, kesenjangan antara Long Hao Shen dan dirinya sendiri terlalu berbeda. Sebelum iblis berserk berdarah merah muncul, Long Hao Shen menghadapi dan menghentikan semua musuh di sekitarnya di area dengan panjang lebih dari 10 meter sendirian, tetapi Dian Yan saat ini hanya mampu menghentikan mereka di area seluas 3 meter, meskipun menjadi seorang pejuang di langkah kelima juga. Untuk menghentikan serangan ini, dia sudah membutuhkan semua kekuatannya. Tetapi area yang dia tutupi jelas tidak cukup luas untuk menghentikan musuh menyerang rekan-rekannya. Dalam pasukan pemburu iblis kelas umum ke-21, Han Yu segera bereaksi terhadap situasi yang berubah. Pada saat Long Hao Shen pergi untuk menghadapi iblis berserk berdarah merah, Han Yu menyerbu ke depan menyapu perisai beratnya, untuk menutupi pertahanan depan. Bagaimanapun,
Mereka bertarung dengan punggung menghadap kereta, dan dengan demikian tidak perlu khawatir tentang pertahanan belakang mereka. Sebuah cahaya muncul dari dahi Han Yu, menyebar dan menyebabkan selusin iblis berserk untuk sementara memasuki keadaan lamban. Menyapu pedang berat di tangan kanannya secara horizontal, dia menghasilkan duri ringan yang berkilauan yang segera memotong tenggorokan iblis berserk. Mereka mati tetapi tubuh mereka tidak segera jatuh ke tanah, masih menghalangi jalan gelombang berikutnya dari pejuang iblis berserk yang masuk. Mata iblis muncul di atas Han Yu, berbentuk seperti bola mata melayang yang sangat besar. Kemampuan yang digunakannya tidak dapat dianggap sangat kuat, karena itu tidak lebih dari kejutan mental. Tetapi melawan iblis berserk yang berpikiran sederhana itu, yang hanya memiliki otot yang diucapkan dengan baik tetapi hampir tidak memiliki kecerdasan, itu memiliki efek yang besar. Han Yu yang berfokus pada dukungan terus menjaga sisi garis depannya. Selama serangan pertama pasukan iblis, Han Yu telah menjadi satu-satunya di antara dua regu yang mengikuti perintah Long Hao Shen. Dia tidak menyerang musuh dengan kekuatan penuhnya, dan selanjutnya tetap pada posisinya di belakang. Di masa lalu, karena keunggulan dan kekuatan besar Long Hao Shen, selain posisinya sebagai penjaga belakang, Han Yu jarang memiliki kesempatan untuk menghadapi musuh di depan. Sekarang, kekuatan tempurnya sebagai ksatria penjaga sepenuhnya muncul, dan pasukan pemburu iblis kelas 4 menemukan untuk pertama kalinya betapa tangguhnya kekuatan Han Yu sebenarnya. Mungkin dia masih kalah dengan Long Hao Shen, tapi jarak mereka tidak selebar itu. Itu adalah seorang ksatria dari langkah kelima. Mereka tidak bisa membantu tetapi merasa bingung, mengapa ksatria yang begitu tangguh pada langkah kelima tidak masuk 60 besar kompetisi pasukan pemburu iblis. Dan mengapa dia memilih untuk menjadi punggawa Long Hao Shen sebagai gantinya. Tubuh Leng Xiao tiba-tiba jatuh dari langit, dengan keras menghantam atap kereta. Tapi gerbong ini memang tangguh, dan ternyata tidak rusak sama sekali akibat benturan seperti itu. Hanya tubuh Yue Ye yang terguncang saat cahaya ungu yang menutupinya bergetar. Yue Ye jelas mencapai bagian paling penting dari mantra itu. Cahaya ungu yang intens di tubuhnya telah menghilang, dan bulungan berwarna yang dipenuhi misteri terus terbuka, dan akan mencapai ujungnya. Itu tampak hampir sukses. Kekuatan Leng Xiao memang hebat, bahkan ketika menghadapi iblis dari langkah ke-6, dia masih berhasil melawan berkat kekuatan garis keturunannya yang tangguh, serta kekuatan bertarung dari tubuhnya yang tangguh. Sangat disayangkan bahwa dia sekarang menghadapi iblis di langkah ke-7. Dan itu selanjutnya adalah iblis burung emas, di puncak langkah ke-7 dan memiliki kemampuan untuk terbang. Meskipun aura yang dia lepaskan dapat membatasi lawannya sebagian, celah kekuatannya masih terlalu lebar. Setelah mendorong Leng Xiao kembali, iblis burung emas tidak mengejar untuk menghabisinya, tetapi memegang tombak emas dengan erat di tangannya, bersiap untuk melancarkan serangan langsung terhadap Yue Ye. Dengan suara telinga yang menjerit, tombak emas itu tiba-tiba menciptakan dua riak di udara, memutarnya sepenuhnya dan meledak dengan suara ledakan seperti guntur. Bahkan untuk iblis burung emas ini sudah merupakan serangan habis-habisan. Melihat bahwa Yue Ye akan menyelesaikan mantra menjadi sihir di puncak langkah ke-7, dia secara alami merasakan betapa menakutkannya kekuatannya. Jika bukan karena alasan ini, dia bahkan tidak akan pernah campur tangan secara pribadi. Memang benar bahwa Leng Xiao juga merupakan ancaman yang harus dia buang, tetapi prioritas terpentingnya yang segera adalah mengganggu mantra Yue Ye. Selama dia berhasil, pertempuran ini pasti akan segera berakhir setelah itu. Wajah Leng Xiao tampak pucat dan tubuhnya sudah mati rasa karena benturan setelah serangan iblis burung emas itu. Terlepas dari berapa banyak gerakan yang tersisa untuk dia gunakan, dia tidak akan pernah berhasil tepat waktu untuk menyelamatkan Yue Ye lagi. Kilatan keputusasaan sudah muncul di matanya yang berwarna darah.